Kita satu golongan gitu. Kemudian wa idza khalau, dan ketika mereka, khalau itu arti katanya dari khala itu lewat atau mencari tempat sepi, minggir, khalwat kan ya. Nah, khala tapi di sini maksudnya kembali, karena ada ila ke. Jadi kalau kholanya ada ila berarti kembali ke syayatinihim, setan-setan mereka. Dan secara harfiah dulu. Syayatin jamaknya syaiton, setan-setan mereka. Apa maksud setan-setan mereka? Nanti ada tafsirnya. Kalau mereka mengatakan ketika bertemu dengan setan-setannya, inna ma'akum, inna sesungguhnya kami ma'akum, bersama kalian. Ketika ke teman-temannya itu, ke antek-anteknya, kita kan kalau ke yang negatif itu kan bilangnya gitu, tuh sama antek-anteknya gitu. Nah, iya, sama gengnya gitu. Nah, itu udah negatif. Apalagi ila syayatinihim, tuh ketika kumpul dengan setan-setannya dia, gitu, setan-setannya mereka. Mereka mengatakan inna ma'akum, sesungguhnya kami beserta kalian. Innama nahnu. Nah, ini alasan yang kenapa katanya golongan kita itu ada jeda. Katanya golongan kita, kata setan-setannya tuh. Tapi kok kalian kemarin sama golongan ono? Gitu. Sebelum ditanya begitu, karena sudah yakin orang munafik itu tahu bahwasanya pasti itu akan menjadi protes, menjadi kritik, menjadi alat untuk menyanggah bahwasanya dia itu bersama orang-orang kafir. Maka langsung dia mengungkapkan alasan inna ma nahnu mustahziun. Sebelum ditanya itu, padahal sesungguhnya kami hanyalah berkumpul dengan mereka itu cuman mengolok-olok saja, ya cuman say hello aja ke sana gitu. Padahal belum ditanya padahal. Jadi ketahuan sekali dia itu berbohongnya. Ya kan, pertama kan gini, bertemu dengan orang beriman bilangnya amanna, udah. Nanti lain waktu mereka bertemu dengan orang-orang kafir itu, teman-temannya. Langsung ngomongnya apa? Inna ma'akum, kami golongan kalian. Belum ditanya udah langsung jelasin langsung. Kemarin lah saya ke sana itu mau cuma mengolok-olok doang. Kemarin ke sana cuma saya hello doang, enggak ada apa-apanya. Ya kan? Coba secara orang komunikasi nih. Kalau orang udah ngomong dibauri dengan alasan, berarti dia sudah tidak percaya apa yang dia katakan itu adalah suatu kebenaran. Nah, seperti ada orang dagang umpamanya nih, dia udah bersumpah, demi Allah nih paling bagus sih dagangnya. Udah pasti jelek itu barang itu. Nah, karena kalau memang bagus nggak perlu sumpah, nggak perlu apa, ya tinggal lihat aja kan gitu. Nah itu. Atau kata-kata ketika kita ngobrol gitu, ya nggak perlu ada sumpah ketika kata-kata itu memang benar. Tapi kalau dia berkata dan sudah khawatir orang itu nggak percaya, pasti cari alasan supaya orang itu percaya. Alasannya apa? Yang paling gampang biasanya dengan sumpah biasanya. Atau dengan mencari dalil yang lain, tuh ada saksinya tuh kata gitu. Ya, padahal nggak diminta, nggak apa. Ya sebenarnya kalau kita sedang komunikasi dengan orang yang sama-sama satu hati percaya, sekali ngomong aja nggak usah diembel-embelin, udah percaya udah. Nggak perlu sumpah-sumpah, nggak perlu alasan yang lain kan gitu. Nah ini udah ketahuan sekali karena memang yang orang yang hatinya lain dengan mukanya ya begini. Baru aja ketemu ngomong inna ma'akum, nyari alasan. Kemarin mah enggak, itu cuman ya padahal mah udah tahu gitu. Si orang kafirnya juga tahu dia itu enggak benar. Nah inilah kerugian yang diderita oleh orang yang bermuka dua. Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'maun.
Allah itu mengolok-olok mereka. Tadi kan mustahziun. Mereka hanya mengolok-olok orang Islam, mengolok-olok orang yang beriman, menghinakan orang yang beriman. Tetapi justru Allah lah yang mengolok-olok dia. Allah yang mengolok-olok mereka orang munafik tersebut. Dan wayamudduhum, Allah biarkan mereka, wayamudduhum, dan Allah biarkan mereka fi tughyanihim, di dalam kesesatannya mereka. Ya'mahun, seperti terombang-ambing. Ya'mahun, terombang-ambing itu berarti nggak ada pegangan. Jadi mereka sudah tersesat dan tidak ada yang membuat jadi pegangan. Jadi nggak ada pegangannya. Ini orang yang ya kan mau pegang kepada siapa? Ke golongan yang beriman juga udah pasti nggak dianggap. Ke golongan orang kafir yang nggak dianggap juga. Hanya udah kayak sinetron sekarang, layangan putus katanya. Kalau ibu-ibu hafal banget. Jadi orang munafik itu ketika bertemu dengan orang beriman bilangnya amanah, ketika bertemu dengan setan-setannya mereka maka bilangnya inna ma'akum, kami golongan kalian. Itu maksudnya begitu, katanya untuk mengolok-olok orang yang beriman, tetapi justru Allah yang mengolok-olok dia. Nah, tafsirnya artinya mereka beriman kepada seperti orang beriman tadi, yaitu kepada Allah dan Rasul dan seterusnya. Ketika bertemu dengan orang yang beriman, mereka menampakkan adharu lahumul iman. Jadi kayak simpatik banget, menampakkan keimanannya, alim pokoknya gitu. Itu hanya untuk gururon lil mu'min, untuk menipu saja, untuk mengelabui kepada orang-orang munafik, kepada orang-orang yang beriman. Jadi orang munafik itu mengelabui kepada orang-orang yang beriman. Nah, wa idza khalau ila syayatinihim, syayatin ini ketika mereka pergi, mereka kembali kepada setan-setan mereka. Maksudnya apa? Setan itu adalah kubaroihim, yaitu para pembesar atau sadatihim atau ruasaihim. Jadi para pemimpin, para pembesar, para pejabatnya mereka, dari para pendetanya orang-orang Yahudi, orang Nasrani, dan para kepala-kepala sukunya orang-orang musyrik. Nah, itu yang dimaksud syayatinihim itu. Ini menurut sebagian tafsir yang oleh Imam As-Sadi dan juga oleh Imam Abi Malik. Nah, itu mengatakan kubaroihim atau ruasaihim atau juga sadatihim, sama artinya, pemimpin besar, para orang elitnya. Ini kalau bertemu dengan yang orang kafir biasa mah ya, dia nggak ngomong begitu, dia nyantai aja. Karena yang dia takuti itu, yang orang munafik takuti, yang mereka takuti adalah ketika bertemu dengan para pemimpinnya. Udah pasti ketika pemimpin bermuka dua, pasti udah takut gitu. Wa idza khalau ila syayatinihim. Kemudian apa sih kok orang dinamakan setan? Nah, ini. Jadi bukan hanya sekarang orang menyebut, orang bilang setan itu. Al-Qur'an juga sudah mengatakan. Al-Qur'an juga mengatakan setan itu minal jinnati wan nas. Kalau yang lebih jelasnya ada di surat Al-An'am. Al-An'am 112. Wa kadzalika ja'alna, coba dibuka aja. Al-An'am 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan. Dan begitu juga ja'alna, kami jadikan likulli nabiyyin, pada setiap nabi semua kami jadikan aduan, ada musuhnya. Jadi enggak
Artinya kalau ditafsirkan secara aktual sekarang, ya seorang ulama juga pasti Allah ciptakan siapa musuhnya, pasti ada musuhnya. Yaitu berupa siapa? Aduan itu badalnya adalah syayatinal insi wal jinni. Itu berupa setan-setan dari bentuk manusia dan jin. Itu yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, syayatinal insi wal jinni. Sudah cukup bahwasanya Allah sudah mengistilahkan setan itu ada yang dari wujudnya manusia tapi berkelakuan setan, dan juga dari wujudnya jin. Nah, ada sebuah hadis yang Rasulullah bersabda, na'udzubillahi min syayatinil insi wal jinni. Min syayatini, bukan syayatina, karena ini walaupun dia isim ghairu munsharif, tapi karena dimudofkan kepada al-insi maka menjadi munsharif, bukan min syayatina. Sama ini kalau orang yang niat puasa itu, kalau Ramadana berhenti di situ ya berarti dibaca fathah. Tapi kalau Ramadhani hadhis sanati itu nggak boleh, Ramadhana hadhis sanati nggak boleh, tapi Ramadhani hadhis sanati kalau disambung. Kan kalau bulan Ramadan banyak para ustaz bahas itu, capek-capek bahas itu. Udah mau Ramadhani bener puasa dah. Tapi niatnya yang jelas, artinya itu niat puasa untuk bulan Ramadan tahun ini, bukan Ramadan tahun kemarin. Nah, soalnya kan bisa juga niat Ramadan tahun kemarin. Sayatinal insi wal jinni, jadi ada setan-setan yang bentuk manusia dan bentuk jin. Kemudian ditanya, ya Rasulullah, awalil insi syayatin, apakah bagi manusia itu ada yang jadi setan gitu? Qala na'am, kata Rasul, iya. Kalau manusia juga ada yang mempunyai sifat setan. Makanya orang suka bilang kesetanan atau macam-macam lah. Artinya orang itu mempunyai sifat setan. Apa sih sifat setan itu? Ya pokoknya sifat-sifat negatif itu biasanya disandarkan kepada setan. Nah, tapi kadang-kadang orang ya suka mengkambing hitamkan setan. Dia sendiri yang nafsu bilangnya ya godaan setan gitu. Ya, dia sendiri yang nafsu. Godaan setan. Setan kadang-kadang mengeluh setannya, saya nggak dapat apa-apa. Nah, dia menuduh saya. Nah, jadi ketika bertemu dengan para pembesar, para ruasanya atau orang-orang yang sudah kesetanan ya di golongan mereka, maka mereka mengatakan inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Nah, Allah yahtazi'u bihim. Nah, maksudnya Allah mengolok-olok mereka itu ketika mereka ternyata tidak sesuai dengan kalau sekarang mah bayangannya dia, ekspektasinya dia tuh begini gitu, pengennya seperti di awal ayat innama nahnu muslihun kan ya, kemarin ada innama nahnu muslihun. Pengennya sih mendamaikan, pengennya sih semua biar kondusif dengan dia bermuka dua, ikut sana ikut sini, tetapi justru kebalikannya kan, kerugian kepada mereka yang bermuka dua itu. Nah, yang seperti itu Allah buktikan pada akhirnya justru mereka nggak punya teman, dari orang mukmin nggak punya, dari orang yang kafir juga nggak punya. Nah di sini coba dibuka di ayat 13 surat Al-Hadid
ayat 13 surat Al-Hadid. Ini tentang Allah mengolok-olok orang munafik itu. Al-Hadid itu juz 27 kalau nggak salah. Juznya 27. Dekat sama itu Waqiah. Kalau nggak salah tuh. Ya. Udah ketemu belum? Ya. Mau dibaca coba. Ayat 13. Ya dibaca. Nah, yang nyuruh baca Pak Hanafi sebagai gurunya di sini. Yang nyuruh baca Pak Hanafi nggak usah baca. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisurin lahu bab batinuhu fihi rahmah batinuhu fihi rahmatu wa zahiruhu min qibalihi al-azab. Dan sekali kan terjemahnya. Oh, udah panas. Belum ketemu. Nah, belum ketemu itu. Ya. Bentar. Pada hari orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami ingin mengambil cahayamu. Kepada mereka dikatakan, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya itu. Cahaya untukmu. Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berpintu di sebelah dalam ada rahmat dan di luarnya hanya ada azab. Jadi nanti di hari akhir itu, pada hari itu orang-orang munafik, baik laki-laki atau perempuan, mereka mengatakan kepada orang yang beriman, pengen mengambil cahaya, tunggu kami katanya, pengen mengambil manfaat, pengen cahaya. Tapi orang mukmin nggak mau. Dan sana balik ngapain katanya gitu. Sana balik ke belakang ngapain kalian minta ke saya, cari sendiri cahaya itu. Ya, kemudian Allah kasih satu dinding, satu batas di antara mereka itu, yang mana di dalamnya ada rahmah yang bagian orang-orang yang beriman, tapi di luarnya yang bagian orang-orang munafik adalah azab. Yaitu jelas sekali bahwasanya orang munafik itu nggak mendapatkan manfaat ketika mereka ingin berteman dengan orang mukmin, bahkan mengaku amanah kepada orang yang beriman itu, menampakkan keimanan dan lain sebagainya, itu tidak bermanfaat bagi mereka. Jadi itu Allah olok-olok dengan rasain loh, nggak dapat apa-apa, nggak dapat manfaat.
minta nur saja, minta sedikit saja dari orang yang beriman, kan nggak dibagi, nggak dapat. Nah, itu yang diderita oleh orang-orang munafik. Jadi, apalagi kalau di ayat yang lain yang sudah sampai vonis terakhirnya kan, ketika orang munafik itu fiddarkil asfali minan nar, masya Allah. Apalagi seperti di surat Al-Munafikun juga ada, ya mereka pengen kembali ke dunia, mereka pengen kembali memperbaiki amal-amalnya ketika di akhirat sudah tahu bukti bahwasanya kemunafikan itu justru mencelakakan mereka. Nah, itu apa namanya cerita tentang munafiknya ya. Nah, vonis yang terakhir Allah katakan ulaikal ladzina ishtarau ad-dalalata bil huda. Nah, orang-orang munafik itu adalah mereka golongan orang-orang yang menukar. Dia punya huda sebetulnya, tapi mereka istarau dolalah, mereka tukar dengan kesesatan. Mereka punya iman, tapi mereka tukar keimanan itu dengan kekafiran, karena pengen gabung dengan orang kafir, sehingga keimanannya dibuang. Nah, transaksi atau tukar menukar itu nggak ada keuntungan. Ibarat perdagangan tuh fama robihat tijaratuhum, maka perniagaannya, perdagangan mereka itu nggak ada keuntungannya, bahkan rugi, tekor. Wa makanu muhtadin, dan yang paling pedihnya, mereka tidak mendapatkan hidayah. Kalau orang munafik itu udah susah untuk kembalinya. Beda kalau orang kafir itu ketika sadar dia akan menjadi orang yang beriman. Tapi kalau orang munafik itu gimana ya? Dia lebih pintar. Kita ajak itu dia lebih pintar berdalil, lebih pintar, lebih tahu gitu. Dan sebagaimana ketika kita mengingatkan orang pintar tapi dia keblinger gitu, kita ingetin tuh, dia ngebalikin. Saya lebih tahu. Saya udah tahu ini gitu. Susah ngasih taunya. Nah, kalau kita ngasih tahu kepada orang yang polos, yang bahasa balagonya namanya khaliyud dhihni, yang hatinya masih kosong, itu kita gampang untuk memberikan pelajaran dan sebagainya, gampang banget kepada orang yang hatinya kosong. Tapi orang yang hatinya sudah ada, nah kemudian dia itu mengabaikan hatinya, tidak sesuai dengan nuraninya, artinya dia udah tahu tentang hidayah dan atau apa, tahu semua, tapi dia justru dolalah. Nah, itu ketika diingatkan susah itu. Maka di sini dikatakan wa makanu muhtadin, dan tidaklah mereka itu akan mendapatkan hidayah. Karena udah berat orang munafik itu. Nah, ini vonis terakhirnya wa makanu muhtadin. Jadi masya Allah, Bapak dan saudaraku sekalian, betapa munafik itu adalah sifat yang harus kita jauhi. Nah, harus kita jauhi. Walaupun ya dalam keseharian kita itu suka dihiasi dengan sifat-sifat munafik, ya sifat kebohongan itu, ketidakjujuran itu kan suka ada gitu. Kemarin kita sudah bahas lah. Ya ini kita ya, saya ataupun siapa saja nggak ada yang terjamin bebas dari itu, karena kita bukan makhluk yang maksum, yang terjaga dari dosa, bukan. Nah, bagaimana kalau saya mempunyai sifat munafik ini? Ya kalau dia sadar, alhamdulillah udah bagus, tinggal dibuang saja. Nah, yang parahnya dia punya sifat munafik, kita punya sifat munafik, tapi kita nggak sadar. Nah, ini yang makanya dengan ngaji seperti ini untuk ngajarin jiwa sendiri bahwasanya ada nggak sifat yang sudah disebutin kemarin itu. Apakah kita sadar? Kalau ada, gitu. Nanti kalau kita sudah sadar ya tinggal kita hilangkan, itu aja. Jadi saya dan kita seyogianya tidak memvonis, ya sekali lagi tidak memvonis orang-orang dengan sifat-sifat munafik itu. Dia munafik, ya. Karena itu adalah penyakit di hati, ya. Kita sendiri yang tahu. Masya Allah.
Jadi ya boleh kalau ada yang mau ditambahkan dulu, mumpung ada Pak Ustadz di sini. Mau nambahin? Ya. Gini, apakah munafik itu ada tingkatan? Maksudnya gini, ketika tadi ada orang dari golongan B ke A, dia masuk iman, terus dia kembali ke B, ada orang jahat. Kemudian ada lagi seperti ini, saya tambahin satu lagi. Saya minta Pak Ustadz nih, ceritakan kekurangan Pak Sering misalnya. Saya pesan di Pak Ustadz jangan ngomong. Kalau saya bicara dengan Pak Sapi, kemudian ketika aku berbicara cerita semua saya sudah Pak Sapi, kita pernah menafik di wanita tidak aman. Nah dari golongan kedua itu, apakah ada tindakan? Ya. Sebetulnya kalau di dalam hadis itu yang namanya munafik itu ada hanya munafik dan ada munafik yang sejati. Kalau saya baca hadis itu, jadi di hadis itu memang ketika ayatul munafik salah satu tanda orang munafik ada 3 itu. Di sana ada terusnya hadis yang panjang itu begini. Ketika ada salah satu di antara yang 3 itu pada diri kita yang umpamanya, maka itu sudah pas dikatakan munafik. Sudah cukup dikatakan munafik walaupun cuma 1. Nah kalau 3-tiganya ada di diri kita, nah berarti kita itu munafik sejati. Artinya tingkatannya bagaimana? Ya kalau tingkatannya dia umpamanya cuma berbohong saja, ya umpamanya, nah berarti tingkatan munafik yang masih kelas 1 gitu ya. Nah belum itu masih level 1 ya. Ya tingkatannya. Nanti kalau sudah ketiga-tiganya berarti udah wah kelas mahir itu udah munafiknya udah munafik sejati. Jadi dari situ aja apa pembagiannya. Menurut hadis 1 saja sudah cukup itu dikatakan munafik. Apalagi ketiga-tiganya ada di dalam diri kita. Nah bahkan kalau digabungkan dengan hadis yang lain dengan ayat-ayat yang lain itu kan munafik itu tandanya bukan hanya 3. Kan ada. Kita sering dengar bahwasanya munafik itu tidak bisa jamaah isya dan subuh, ada kan ya? Nah, kalau kita udah berat banget jamaah isya nih, berat banget jamaah subuh, jangan-jangan ada munafik di sini, gitu kan? Nah, itu juga sebagai warning untuk diri kita masing-masing, pengingat untuk diri kita masing-masing, ya jangan sampai ada salah satu dari sifat munafik tersebut. Takutnya tadi sesuai dengan hadis 1 saja ada sifat itu berada pada diri seseorang, maka udah cukup dia dikatakan munafik. Nah, tapi sekali lagi mari kita sama-sama jangan memvonis orang lain. Dan seandainya tadi kata-kata seperti itu kalau ada nih, memang ada di masyarakat, tapi semoga saya terbebas dari kata-kata itu dengan ngomong umpamanya nih, tuh Ustadz itu ngomongnya begini, tapi jangan bilang ya. Udah gak bakalan tutup, pasti bilang nanti ada aja gitu. Setan itu pasti akan menyampaikan bagaimana caranya. Nanti orang itu tahu, wah dia pasti tahu dari si A gitu. Akhirnya kan namanya setan itu kan ayyuqi abainakumul adawah. Setan itu memang menjerumuskan seseorang supaya antara temannya dia jadi permusuhan. Dia menciptakan permusuhan antara orang-orang yang beriman. Itu setan itu maksudnya begitu. Pasti mengacau balau itu. Ya kalau sifatnya berarti namanya adu domba ya. Ya menghasut lah, memprovokasi lah. Nah, maka itu perbuatan setan. Dan sekarang memang ada yang seperti itu. Ya banyak lah. Hasutannya dengan di WhatsApp lah, dengan apa itu, bahkan menghasut ke orang banyak lagi gitu. Artinya Bapak dan saudaraku sekalian ketika bermedsos ya umpamanya ini yang berita-berita palsu itu kan banyak banget.
Contoh nih. Besok tanggal katanya operasi polisi serentak seluruh Indonesia gitu. Itu gak pernah ada polisi mau operasi ngomong-ngomong begitu. Operasi aja. Jadi kalau ngomong-ngomong begitu udah pasti palsu. Akhirnya kan orang apa? Takut kan? Menciptakan ketakutan massal itu bagi apa? Nggak dosa. Nggak ada begal, nggak ada apa, bilangnya awas kemarin ada begal di situ gitu. Itu juga sama. Ya maksudnya sih baik supaya orang hati-hati. Tapi kalau menjadi resah orang banyak, bagaimana sih hukumnya? Tuh, itu juga termasuk ya orang-orang yang gampang berbohong kepada orang lain itu, masya Allah. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, malaikat menjauh dari orang yang berbohong. Jauhnya seberapa? 1 mil. Jadi malaikat rahmat, malaikat yang membimbing kita, namanya ada di hati kita kan ada cenderung berbuat baik, ada cenderung berbuat buruk. Nah, sebetulnya di kita tuh ada yang istilah ada qarin, namanya qarin itu. Ketika fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha itu ya, di hati kita Allah berikan fujur dan takwa, cenderung berbuat dosa dan cenderung berbuat ibadah, maka tergantungan pilihan kita. Nah, kalau kita cenderung pada ibadah, dipupuk kuat, insya Allah fujurnya akan hilang. Nah, itu malaikat yang membimbing kita untuk kekuatan itu, untuk ibadah itu tidak akan mendekat kita ketika kita berbohong. Kenapa? Di situ enggak, katanya malaikat itu tidak kuat menahan bau mulutnya orang yang berbohong. Hilangnya seberapa jauh? Hilangnya itu ya 1 mil, karena malaikat pergi dari orang yang berbohong sejauh 1 mil. 1 mil itu berapa sih? 600 meter ya kalau nggak salah ya, sekitar segituan. Jadi 1 mil itu di bawah 1 kilo. 1 mil. Nah, makanya kalau kita sudah mengingat itu, ya jauhilah. Sekarang orang bohong banyak banget, Pak. Kalau ditanya lagi janjian nih, di telepon, ya ini OTW, masih di rumah orangnya. Udah biasa banget. Pokoknya alasan apapun dia udah jelas itu. Istilahnya berbohong tetap sama gitu. Tetap sama, makanya ini beratnya orang berbohong di situ tuh. Makanya kan maaf. Iya. Ini tambahan dikit Pak Ustadz ya. Ya. Tadi yang ditanyakan mungkin ada 2 jenis. Jenis munafik itu kebetulan saya ikuti tanya jawab kemarin. Ya. Dikatakan ada 2 jenis munafik. Jenis munafik yang pertama adalah jenis munafik atau nafik amali atau munafik perbuatan. Dan yang kedua adalah nafik dini, adalah munafik agama. Salah satu contohnya nafik perbuatan yang dijelaskan Pak Ustadz tadi, ketika dia berkata dia dusta, ketika dia berkata dia ingkar, kemudian ketika dia amanah dia hianat. Nah, kemudian kalau munafik dini, yang munafik dini adalah salah satu contohnya yang Pak Ustadz jelasin, mengaku beragama mengaku beriman, tapi kalau sholat malas-malasan. Ya hati-hati Pak. Ini kalau sudah mulai sholat malas-malasan ini bisa Islam KTP nih Pak. Kemudian untuk lebih jelasnya munafik dini bisa dilihat pada surah Al-Baqarah ayat 8 sampai 20. Demikian Pak Ustaz, terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang. Ya, alhamdulillah, baik. Nah, itu ringkasannya seperti itu. Resumenya, jadi munafik ada amali, ada dini, ada yang zahir, ada yang batin. Nah, yang batin itu yang orang-orang nggak lihat lah. Ya, contoh yang saya sudah pernah sampaikan juga, ketika dia di sholat di musola mah dia sholat qobliyah ba'diyah. Ya kalau di rumah mah nggak pernah. Nah, itu dia udah ada sifat-sifat yang ya apa ya? Ya amanah, kami beriman, kami amalnya banyak gini gitu. Tapi begitu nggak ada orang mah, udah di rumah di komunitasnya sendiri, buru-buru gitu, sholat qobliyah ba'diyah, sholat wajibnya aja buru-buru.
Suratnya yang pendek-pendek. Tapi sifat itu kayaknya kita semua punya. Nah, sekali lagi tadi sudah saya katakan, kita bukan makhluk yang maksum, ya, bukan makhluk atau tidak seperti Nabi yang terjaga dari sifat-sifat itu. Makanya dengan kita ngaji itu untuk mengidentifikasi lebih dini sifat-sifat yang seperti itu, ya mari kita kikis, mari kita buang dikit-dikit. Tuh. Ya kalau kita nggak sadar ada di dalam diri kita, ya lebih parah. Ya untung kita udah sadar, diri kita punya sifat itu. Tapi ayo sama-sama kita kuatkan untuk kita buang itu. Ya semoga sih ini menjadi bahan kita untuk memperbaiki diri kita masing-masing kan ya. Ya saya dan siapa sajalah semua. Ya, karena ya saya yakin berharap jauh dari sifat itu. Ya. Artinya kita berharap semua. Karena pantaslah orang munafik itu yang kemarin kita kupas sama Pak Sedika, fidaki asfali minanar. Keraknya neraka nanti. Iya, Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu kan udah ditempatkan yang paling bawahnya nanti keraknya, kalau kata Pak Sadil itu enak keraknya itu. Paling panas, paling gosong. Ustaz, nanya dikit Ustaz. Iya, siap. Kalau tadi dibilang kan kalau kita munafik atau berbohong lah istilahnya yang kecil gitu, malaikat rahmat itu akan menjauh 1 mil. Nah terus supaya malaikat rahmat ini mau datang lagi ke kita, bagaimana caranya maksudnya? Apakah itu berbulan-bulan, berhari-hari, atau cuma berapa jam, atau gimana gitu Pak Ustaz? Ustaz sedikit yang tadi bilang 1 mil itu sebetulnya kalau 1 mil sama dengan 1,6 kilometer. Oh. Atau 1 nautical mil 1,8. Jadi 1 mil tadi 1,6 kilometer. Oh iya, koreksi ya. Makasih. 1.600 meter ya. Wih, jauh banget malah ya. Itu kan ukuran dunia kan? Iya, itu dunia. Kalau ukuran insya Allah akhirat itu nggak Kali 10 lagi Pak kalau ukuran naik. Bisa jadi. Ya kira-kira dari sini ke Medan lah. Nah. Ya baik. Ya tadi ukuran 1 mil seperti itu. Iya. Fadal, barakallah. Ya bagaimana supaya malaikat rahmat yang menjauh sejauh 1 mil itu bisa kembali kepada kita, bisa membimbing kita. Ya sebetulnya tidak susah. Ketika kita sudah insaf dan sudah sadar tentang dosanya itu, maka insya Allah kita sudahi dan malaikat pasti akan membimbing kita, akan masuk ke rumah kita dan akan selalu ada di dekat kita ketika kita melakukan kebaikan. Sebagaimana ketika kita mengikuti qarin yang fujuroha, yang cenderung berbuat dosa, nah, itu pasti yang baiknya itu akan menjauh. Kalau kita berbuat baik, yang mengajak keburukan akan tambah jauh. Gitu. Jadi itu udah kayak satu koin dua sisi gitu ya. Yang ini dekat, yang ini pasti jauh. Kayak gitu aja. Yang ini dekat, yang satunya pasti jauh. Nah, insya Allah kalau kita sadar, ya malaikat rahmat akan membimbing kita juga, akan terus membawa kita untuk kebaikan. Dan makanya malaikat maut ya. Kalau kata malaikat azab ya lain lagi. Nah justru itu. Ya makanya kan ada orang suka bertanya, katanya kalau di rumah itu ada gambar patung, ada anjing, katanya malaikat nggak mau masuk katanya. Ngomongin, wah enak dong nanti saya piara anjing aja nggak mati-mati saya katanya. Itu lagi proses Pak. Karena ini kami lagi ada woro-woro gitu ya. Iya. Mengajak berinfak sama jamaah. Gitu. Kalau kita mengajak tapi kita berinfak itu termasuk itu masih Pak. Iya. Bukan maksudnya kita mengajak berinfak. Tapi yang mengajak sendiri nggak berinfak, memang itu maksudnya kita. Tapi niatnya udah dicatat Pak Haji.
Dicatat Bicara sama panitia nanti. Dalil itu ada dua sisi, Pak. Ada dua sisi. Ada satu hadis yang mengatakan mandala ala khairin kafailihi, atau ada yang mansanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amilaha. Pokoknya intinya orang yang menunjukkan kebaikan itu dia akan mendapatkan pahala kebaikan dari apa yang dilakukan oleh orang lain yang dia tunjukkan gitu dah. Kemudian ada lagi kebalikannya. Ada orang dia memang modusnya begitu. Dia ngomong ini tapi dia gak pernah melakukan apa yang dia omongkan gitu. Itu Quran mengatakan kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Dosa besar di sisi Allah itu ketika orang dia berkata tetapi dia enggak melaksanakan. Dosa besar. Itu surat apa tuh? Surat apa tuh ada tuh kabura maqtan itu. Ya. Mau sedikit berdiskusi. Tadi Pak Jujan bilang katanya kalau tidak berinfak bagaimana hukumnya kalau misalnya dia mengajak orang berinfak kemudian tidak berinfak. Harus ditahu dulu kategori infak, Pak Ustaz. Kategori infak itu tidak harus selalunya materi. Ya, sama dengan sodako. Sodako itu tidak harus selalu duit dan duit atau harta. Sodako senyum sodako. Ya, mungkin saja dia mengajak berinfak itu secara menurut hemat saya sudah merupakan suatu kebaikan. Dengan mengajak orang sudah merupakan kebaikan. Mengajak berinfak juga sudah infak itu. Jadi belum. Tapi kalau dia punya lebih bagus lagi. Tapi secara sisi manusia mungkin lu yang ada kok lu nggak ikut. Nah gitu kan biasanya begitu. Seperti jadi kalau saya kalau misalnya menurut kita juga baru siapa yang sudah mengajak berarti dia sudah punya usaha untuk seperti itu. Terima kasih Ustaz. Ya baik. Jadi kalau masalah infak itu sekali lagi itu urusannya masalah ibadah. Tidak semua orang sama. Saya pernah dapat nasihat itu gini. Kalau kamu sudah pandai sholat malam, umpamanya, kamu jangan melihat sebelah mata kepada orang yang nggak pernah sholat malam. Bisa jadi dia mah ada sisi lain. Dia ahli sedekah kan kita nggak tahu. Iya. Jangan kita ketika sudah berinfak kemudian kita melirik sebelah, kok dia mah nggak pernah masukin ke kotak, gitu ya. Jangan itu. Barangkali dia infak di tempat lain. Barangkali dia infaknya lebih besar dari kita nggak tahu. Nah, jadi kalau untuk itu, jadi vonis yang tadi ya artinya orang menunjukkan kebaikan, kalau dia nggak melakukan bagaimana? Ya itu sih tergantung pada diri kita masing-masing. Ya, tapi bukan untuk memvonis orang lain. Sekali lagi jangan vonis orang lain. Jadi seandainya kita mengajak infak, ya sudah bagus. Menunjukkan jalan kebaikan. Tapi yang lebih bagus lagi ketika kita mengajak infak kita juga mencontohkan. Karena bahasa lisanul hal, ya bahasa kita praktek itu lebih mengena daripada lisanul maqal, daripada ngomong doang nggak ada bukti pekerjaannya kan orang nggak ada respeknya. Tapi kalau dicontohin lebih bagus. Jadi sekali lagi nggak usah disamain lah. Masalah infak itu satu juga masalah sosial yang sensitif, Nah, kalau mengingatkan tetap nggak masalah. Tapi kalau sampai kita ada punya rasa, umpamanya nih, kita sebagai panitia datang ke seorang, dia tuh cukup, dia tuh banyak. Kok kenapa dia cuma ngasih segini? Tuh jangan sampai ada, apalagi diucapin, rasa di hati begitu aja udah nggak boleh. Siapa tahu dia kebutuhan lebih besar. Dia kan mobilnya 3-4 nih. Masa cuma ngasih segini? Nggak usah diomongin. Itu ya. Jadi masalah-masalah sensitif itu. Ya sekali lagi ya, kalau mencontohkan silahkan contohkan, kalau mau ngajak silahkan ngajak, nggak apa-apa. Udah alasan apapun, pokoknya ajak kebaikan. Ya kalau namanya orang itu, makanya demokrasi kan di situ. Bebas terserah mau ngomong apa terserah. Nah, mulut dia kan gitu ya. Nah, tapi asal kita jangan ngomong begitu gitu aja. Ya, semoga kebersatuan kita, kebersamaan kita, ya, insya Allah jangan ada rasa-rasa seperti itu. Sekali lagi
kita punya kelebihan di satu sisi, orang lain juga punya kelebihan di sisi yang lain yang kita nggak punya. Bapak-bapak bisa sedekah umpamanya nih, yang ada duitnya, tapi belum tentu dia bisa puasa Senin Kemis, kan? Dia sedekah bisa Senin Kemis, belum tentu juga dia bisa sholat malam terus, ya kan? Jadi nggak ada yang sempurna. Sedekah banyak, puasa Senin Kemis, kemudian sholat malam terus, baca Qur'annya bagus, kemudian dia masih taklim terus. Gak ada yang sempurna kayak begitu, gak ada. Tapi insya Allah Bapak istiqomah satu amal saja dipakai istiqomah nih. Orang yang biasa sedekah ya sedekah terus, setiap subuh mau terus, insya Allah ada bekasnya. Dan itu bisa jadi hujah di hadapan Allah. Kemudian orang yang selalu sholat malam terus, ya udah itu pakai terus lah, jangan sampai berhenti, jangan ngiri dengan yang lain. Kalau nggak bisa ya udah tetap sholat malam terus aja istiqomah, insya Allah baik. Kalau bisa semuanya istiqomah duha, istiqomah malam, istiqomah baca Quran, istiqomah yang sedekah dan sebagainya. Tapi ya udah sempurna banget, sempurna banget. Artinya Rasul pernah mengatakan ketika ada orang sholat malam terus, kemudian dia puasa terus siangnya, itu Rasul melarang dia. Jadi apa melarangnya? Berikan hak tubuhmu, hak ragamu. Dia itu pengen istirahat, dia tuh pengen santai juga kan gitu. Kamu juga punya istri, saya juga ke pasar kata Rasul, saya juga dagang, saya juga punya istri, saya juga kadang-kadang nggak puasa. Jadi jangan dipaksa itu gitu. Jadi idealnya sih memang pikiran begitu, tapi ya itu tadi sebutnya Allah itu mudah. Ya. Tapi kita jangan ngentengin, jangan gampangin. Ya kan pernah kan cerita ketika orang cuman memberi minum kepada anjing kehausan dia kok dapat surga, kan ada. Kok enteng banget, iya. Tapi ada sisi lain berat banget. Orang cuma ngambil selilit, tahu selilit ya, tusuk gigi dari pagar orang lain, dia metik-tik gitu, kemudian ditusuk gigi gini, itu dijadikan ganjalan, dia susah masuk surga gara-gara tanpa izin. Satu lidi, ya tanpa izin. Satu lidi kan berapa sih harganya? Nah, tapi kan artinya di sisi lain memang begitu, di sisi lain memang mudah. Artinya ya namanya rahmat Allah itu kalau kita sudah klik dengan Allah, ya insya Allah akan dimudahkan gitu, akan dimudahkan. Makanya supaya klik itu buang penyakit-penyakit yang menjadikan malaikat-malaikat rahmat tidak mau dekat dengan kita, hidayah tidak mau dengan kita. Apalagi kalau di sini sudah dikatakan istarawud dolalata bil huda, udah jelas-jelas hidayah yang kita punya kok kita tukar dengan dolalah. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya, insyaallah ngaji diri seperti ini ya sebetulnya sih kita menujunya ke tasawuf. Kalau kita membacanya Ihya Ulumuddin orang udah gemeter dulu gitu, udah gemeter dulu. Tapi kalau bacanya ini ya udah, ini sifat hati dari Ayatul Munafiki salah satu aja udah Masya Allah ya, karena semuanya kena, semuanya tadi bener Pak Ujang, bagaimana kita punya tetap semuanya kena. Jadi nggak ada yang terbebas dari itu. Saya juga merasakan ketika di rumah berat banget untuk melakukan. Ada bedanya, ada bedanya. Kalau di rumah kadang surat juga pendek juga, apalagi sudah waktunya buru-buru mau berangkat mau kemana. Di rumah pasti baca surat yang pendek. Kalau kita keterpaksaan gitu ya, kayak mau sholat subuh, malas banget gitu Pak. Kita terpaksa, akhirnya yang aku lakukan seringnya seperti itu gitu. Tapi akhirnya berangkat meskipun ketinggalan. Iya, bagus. Ya itu alhamdulillah sudah berangkat, berarti dia sudah nendang setan itu. Tanda apa lu enggak. Jadi pemenang itu udah jadi pemenang. Nah daripada di rumah setan udah sorak-sorai tuh, terganggu loh, kalah gitu ya. Tapi begitu berangkat gitu. Oh, udah berangkat. Itu langsung tendangnya. Ini nyambung dengan Pak Ujan tadi Bapak. Iya. Ini
masalah anak nih Pak Ustaz. Kalau kita ini kan istilahnya udah kuat ya, udah pokoknya kalau namanya subuh kita berangkat. Tapi bangunin si anak supaya ikut ke musola ini kan susah banget itu. Gimana triknya nih Pak Ustaz? Ini untuk diri saya sendiri lah misalnya gitu Pak Ustaz. Iya, iya. Pertama sabar. Saya juga sama punya anak juga ya. Dibarengi dengan doa Bapak. Saya dapat dari guru itu ada doa ketika doanya Nabi Ibrahim itu dibaca di sujud kita. Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu dibaca supaya anak-anak kita itu, keluarga kita nurut untuk melaksanakan sholat. Itu jangan lupa dibaca terus sambil mengingat bahwasanya kita berdoa untuk keluarga lah paling tidak, karena kita wajibnya qu anfusakum wa ahlikum. Kita keluarga dan keluarga kita jaga dulu. Nah, trik yang kedua ini yaitu kan secara, kalau saya didahulukan secara batin spiritualnya didahulukan. Dan setiap anak saya bacakan Al-Fatihah itu kalau pokoknya semaksimal kita bisa dibacakan Al-Fatihah untuk si A, Al-Fatihah untuk si B. Jadi disebutin anak masing-masing. Kemudian juga anak itu kan ada apa ya? Ada alam bawah sadar. Sebelum tidur, nah sebaiknya kita temanin. Sebelum tidur itu kita bisikin. Kemudian, besok pagi bangun ya. Gitu. Kalau sudah ada niat, dia udah masuk ke dalam hatinya besok pagi bangun, itu insya Allah dibangunin mudah. Sama seperti kita. Kalau kita tidurnya bleksek, artinya apa? Nggak niat, nggak apa karena capek, nggak niat bangun pagi, itu ya bablas paginya. Tapi begitu tidur kita berdoa dan kita pengen ya Allah pengen bangun pagi, itu pasti mudah bangunnya. Beda Pak. Jadi alam bawah sadar sebelum tidur itu yang efektif untuk memberikan pendidikan kepada anak. Makanya kan ada dongeng sebelum tidur dan sebagainya, itu kan selalu ingat. Dan saya pelajaran sholat waktu kecil itu ya sebelum tidur oleh ibu saya. Itu diajarin sholat gini-gini. Itu yang masih nempel tuh ya dari situ. Kenapa? Ketika mau tidur tuh lagi tenang, otak lagi tenang. Jauhkan HP-nya, jauhkan kalau mau tidur itu. Kalau mau tidur udah megang HP, udah susah nanti. Ya udah jauhkan HP-nya. Ya orang tua juga jauhin HP-nya. Orang tua malah ngajarin orang tuanya. Nah, iya setannya itu HP ya. Malah HP ketiduran. Oh, HP ketiduran, belum baca doa, belum baca apa. Gitu. Makanya ya insya Allah sama-sama kita berdoa. Tadi usahanya seperti itu. Ya. Iya. Jauhkan HP-nya dari. Mau tidur itu jauhkan dah pokoknya jauhkan. Saya sih alhamdulillah nggak terganggu, HP nggak pernah disuarain, mau yang nelpon pas kebetulan itu saya jawab, kalau kelihatan nggak kelihatan udah pasti ada notifikasinya, nyantai aja lah, gitu. Mengganggu soalnya, ganggu, apalagi notifikasi WA kan banyak banget, ting tung bunyi terus, nggak usah dibunyiin, biarin aja. Kalau Allah beri rezeki kepada kita nggak bakalan kesasar masuk ke kita, tenang aja udah. Sampai sekarang pun ya enjoy aja. Artinya semoga anak-anak kita bisa dibimbing tadi dengan lahir dan batin. Amin. Nah, udah bisikin aja sebelum tidurnya, insya Allah akan mudah. Kalau saya bangunin dan saya enggak, itu yang kecil itu yang masih kelas 2 itu ya alhamdulillah selalu subuhan bareng. Dan saya ajarkan kalau bangun tuh langsung saya kasih minum air putih, langsung suruh mandi, ramas dia. Kalau mandi subuh udah selalu mandi, selalu dibasahin rambutnya, kan saya ajarin begitu. Dan ya alhamdulillah itu juz 30 udah hafal kemarin. Nah, itu yang kecil. Ya, habis subuh aja ngajarnya sampai jam 6 sama temennya gitu. Nah, sekarang di kampung juga ya begitu kita teruskan, insyaallah.
Ya, sama saling mendoakan kita, semoga teman-teman kita semua, guru-guru kita semua mendapatkan hajatnya di dunia ini, hajat yang baik untuk agamanya. Allah kabulkan semua. Ya Rabbal Alamin. Sudah cukup ya guru. Ya. Marilah kita mohon pada Allah supaya apa yang kita upayakan ini adalah kebaikan, adalah sebagai hujah di hadapannya, bahwasanya kita pernah berbuat baik, dan semoga ini menjadi asbab dari ridhonya Allah, rahmatnya Allah untuk kita di akhirat nanti. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. افتح لنا أبواب الخير وأن تتفضل علينا من الخير وأن تجعلنا من أهل الخير. ربي يسر ولا تعسر، ربي أتمم بالخير. ربي يسر ولا تعسر، ربي أتمم بالخير. ربي يسر ولا تعسر، ربي أتمم بالخير. ربي دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.